namun ada 3 pertanyaan terpilih dari peserta webinar. Baik, kalau gitu langsung kami bacakan pertanyaannya. Pertama, pertama dari Rion Frianda untuk Ibu Nunu. Mohon informasi apakah di tahap 2 nanti masih memprioritaskan guru induk atau kembali melihat skor perolehan nilai yang tertinggi, karena memang banyak sekali informasi yang beredar. Mohon informasinya Ibu Nunu. Silakan Bu Nunu, mungkin bisa ditanggapi dulu pertanyaan pertama. Ya, baik Bu Rion, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak sekali mampir di akun Instagram pribadi saya. Jadi afirmasi untuk sekolah induk itu hanya kita berikan di ujian tahap 1. Ya, ujian tahap 1 itu khususon, ya, kita khususkan untuk guru-guru di sekolah negeri. Sedangkan di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permenpan. Seperti itu Mbak, untuk jawaban untuk yang pertama. Terima kasih Bu Nunu. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu dari Sherlita Marta Rovinda, seorang guru honorer sekolah dasar. Apakah di tahap 2 guru sekolah induk masih mengunci formasi seperti halnya tahap 1? Mohon penjelasannya karena saat ini sedang simpang siur berita tentang hal itu di media sosial. Terima kasih. Ya, ini jawabannya sama dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi sudah tidak ya. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah jadi kunci lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nunu ya? Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya. Baik, selanjutnya dari Yuswandi dari Aceh ini Ibu, apakah Kemendikbud juga akan merencanakan tes PPPK bagi tenaga kependidikan, mengingat sudah banyak tenaga pendidikan yang bertugas bertahun-tahun tetapi belum mendapati kejelasan jenjang karirnya dengan bayaran yang jauh di bawah rata-rata. Mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk tenaga pendiknya itu memang dari Kemenpan RB-nya belum ada formasi untuk tahun 2021. Tahun 2022 pun sama, jadi dari Kemenpan RB itu belum ada formasi untuk tenaga kependidikan, namun Kemendikbud tetap mengusulkan sesuai dengan kebutuhan. Apakah nanti usulan itu diterima atau tidak, kami sudah mengusulkan ya. Semoga harapan teman-teman tendik yang sekarang ingin mendapatkan kepastian status dan juga kesejahteraan sebagaimana teman-teman guru dapat terrealisir. Namun sekali lagi saya sampaikan ya, Ibu semua, bahwa kewenangan untuk menetapkan formasi itu adalah di Kemenpan RB. Sedangkan kami, Kemendikbudristek itu mengusulkan formasi dan kami sudah mengusulkan. Baik, terima kasih Bu Nunu. Semoga usulannya bisa segera terrealisasi ya Bu ya. Baiklah, terima kasih sahabat Dikbud. Menarik dan seru sekali diskusi kita sore ini. Tidak terasa kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu untuk mendengarkan pesan penutup dari para narasumber. Pertama kepada Bapak Amri, mungkin bisa menyampaikan apa pesan yang ingin disampaikan kepada para guru yang masih belum berhasil mengikuti seleksi tahap pertama. Silakan Pak Amri. Baik Bu, saya ingin menyampaikan pesan kepada rekan-rekan guru yang belum lulus atau sudah lulus tapi belum memiliki formasi, untuk terus semangat, terus belajar, optimis dan rasa percaya diri bahwa insya Allah kalau kita berusaha dan berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita minta.
Begitu, Bu. Amin. Terima kasih Pak Amri. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Siti. Pesan apa sih Bu yang ingin disampaikan Bu Siti kepada para guru honor agar mereka tetap semangat mengikuti seleksi tahap kedua? Ya, terima kasih. Pesan saya kepada teman-teman yang ikut seleksi tahap kedua dan tahap ketiga, supaya lebih ini lagi intensif lagi belajar, lebih kreatif lagi dengan membaca, dengan melihat di link-link yang sudah disediakan untuk tryout dan sebagainya. Kemudian lebih semangat lagi meningkatkan kualitas diri, integritas kita sebagai guru, karena tidak ada kompetisi yang tanpa usaha. Untuk berhasil kita harus melakukan usaha dengan sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya kita beralih ke Pak Ade. Silakan Pak Ade untuk menyampaikan pesan kepada para guru-guru kita supaya mereka tetap semangat. Ayo teman-teman guru hebat, kita belajar dan belajar. Tugas kita tetap harus belajar. Terus berkolaborasi dengan kawan-kawan, mungkin dengan berkolaborasi itu bisa membantu dalam mencapai harapan-harapannya. Ayo terus semangat, ayo terus mengembangkan diri kita, ayolah jadi guru, belajar dan berbagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade, luar biasa. Sekarang pesan terakhir dari Ibu Nunu. Bu Nunu, mungkin pesan apa nih Bu untuk memberikan semangat kepada para guru-guru kita dan bersama-sama menyukseskan seleksi ASN PPPK di tahap selanjutnya. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu guru yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan seluruh tanah air. Bagi yang belum lulus, jangan kecil hati. Kalau kemarin 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Masih ada sisanya, dan Kemendikbudristek akan terus berusaha agar 106.000 yang ada itu terisi semua di seleksi saat ini. Dan tentu agar bisa lulus seleksi, jangan berharap banyak atau jangan berharap dari hal yang tidak mungkin seperti mengikuti bimbel yang berbayar, itu tidak ada. Yang bisa menolong Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri dengan mempersiapkan semaksimal mungkin dan berdoa bahwa masih ada kira-kira 300-an ribu lebih formasi, ya 320-an ribuan formasi yang tersedia di ujian 2 dan ujian 3. Ya jangan, kalau sekarang saya baca itu banyak mengeluh, lupakan dulu ya, siap-siap. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang. Tanggalnya di tanggal 8 sampai 11 November. Tinggal sedikit waktu untuk persiapannya. Jadi waktu yang tersisa ini gunakan semaksimal mungkin untuk belajar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya yakin Bapak Ibu berhasil untuk ujian ini. Dari asal pelamar dengan formasi itu besar sekali kemungkinan Bapak Ibu untuk bisa masuk ujian ini. Dan kecil hati ya, yakin Bapak Ibu semua pasti bisa. Baik, terima kasih Bu Nunu, Pak Ade, Pak Amri, dan Bu Siti. Kalau boleh saya menyimpulkan sedikit, kuncinya adalah jangan berkecil hati bagi para guru yang belum lulus seleksi ASN PPPK dan tetap semangat belajar, kreatif membaca, dan berkolaborasi dengan teman untuk dapat lolos di ujian seleksi tahap berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, ini sangat luar biasa menginspirasi. Terima kasih Mbak. Ya, sahabat Dikbud, demikian webinar silaturahmi Merdeka Belajar episode ke-11 sore ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nunu, kepada Bapak Amri, kepada Ibu Siti, dan Bapak Ade. Terima kasih atas waktu luangnya. Baik, izinkan saya menutup webinar sore ini. Terima kasih juga untuk semua peserta webinar, baik yang mengikuti melalui Zoom meeting maupun YouTube Kemendikbud RI. Terima kasih atas partisipasi semua pihak. Sekali lagi, kami mengingatkan bahwa sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi tautan presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom meeting. Sertifikat elektronik akan dikirimkan melalui pos elektronik atau email yang dicantumkan di daftar hadir. Jadi, pastikan datanya diisi dengan benar ya, sahabat Dikbud. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal acara,
Bagi pertanyaan terbaik yang telah dibacakan di sesi tanya jawab tadi akan mendapatkan hadiah menarik. Nanti pihak panitia akan menghubungi para peserta yang beruntung tersebut. Kami informasikan juga bahwa webinar Silaturahmi Merdeka Belajar akan diselenggarakan secara berkala setiap minggunya. Nantikan webinar episode berikutnya minggu depan, tentu saja dengan topik berbeda yang tidak kalah menarik. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal, sikap, atau ucapan yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan webinar episode ke-11. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi minggu depan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.